Oke. Namanya Mbak Atunya siapa, Mbak? Nama aslinya. Eh, Sebelum kita mulai untuk yang logaritma, kita review untuk yang pelajaran kemarin ya. Kita review untuk yang bentuk akar supaya nggak lupa. Kemarin ada 7 ya, 7 atau 8 yang persamaan-persamaan yang mengenai bentuk akar. Untuk yang pertama, menyederhanakan bentuk akar, yaitu jika ada akar A kali B itu bisa dipecah menjadi akar A kali akar B. Kemudian untuk bentuk yang kedua yaitu menyederhanakan bentuk pecahan dalam tanda akar. Jika ada akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Kemudian untuk bentuk yang ketiga yaitu merasionalkan bentuk akar. Di sini kita akan mengalihkan jika ada akar pembilang dan penyebut, kita akan mengalihkannya dengan penyebutnya, yaitu jika ada akar A per B itu akan sama dengan akar A per B dikali akar B per B, sehingga hasilnya akan mendapatkan 1 per B akar AB. Kemudian untuk yang keempat itu yaitu memangkatkan bilangan akar, dimana jika ada A akar M pangkat M itu sama dengan A, dimana kita akan seperti yang sudah dijelaskan, eh, jika ada A pangkat M A akar M dipangkatkan dengan M, itu dia akan sama dengan mulai sebentar. Dia akan sama dengan A. Kenapa? Karena dia jika A akar M dia itu sama dengan A pangkat sepertiga. Jika dipangkatkan lagi dengan M, dia akan menjadi A pangkat M per M sama dengan A pangkat 1 atau bisa ditulis juga dengan A. Kemudian jika ada A pangkat P diakar dengan N, dipangkatkan dengan M, dia akan persamaannya menjadi A pangkat P kali M di akar N, di mana P yang dipangkatkan ini akan dikalikan dengan yang di M di luar kurung, yang pangkatnya. Kemudian untuk yang kelima yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, di mana untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akarnya, akar yang dijumlahkan dan dikurangkan hanya akar-akar yang sejenis, dimana jika ada contoh akar 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 ditambah 5 akar 5, di sini kan bentuk akarnya sama yaitu akar 5. Jadi yang kita tambahkan adalah bilangan di depan akarnya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 kali akar 5 yaitu 10 akar 5. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang ke-6 yaitu perkalian bentuk akar. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin juga, jika ada perkalian bentuk akar, kita akan mencari perkalian yang jika dikalikan dengan bilangan di dalam akar, hasilnya Mbak Atunya tanya ini ya, kalau akarnya nggak sama gimana? Berarti dia nggak bisa ditambah, Mbak. Ini kan kalau dia bisa ditambah jika akarnya di dalam angka di dalam akarnya sama. Saya kasih contoh, seandainya ada 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 akar 4.
Berarti yang bisa ditambahkan dia hanya ini 2 akar 3 dan 5 akar 3, sehingga menjadi 2 ditambah dengan 5 akar 3 dikurangi dengan 2 akar 4. Iya, 2 akar 4. Yang hasilnya akan sama dengan 7 akar 3 dikurangi 2 akar 4. Gini Mbak, kalau seandainya dia bentuk angka di dalam akarnya nggak sama. Yang hanya bisa ditambah yang dia sama di sini. Gitu. Sudah jelas ya? Apa ada yang masih bingung? Oke. Kemudian kita kembali ke perkalian bentuk akar. Dimana jika ada bentuk akar seperti contoh 2 kali 3 ditambah dengan 2 kali akar 3 ditambah dengan akar 27 dikurangi 2 akar 5, kita akan mencari bilangan yang akan dikalikan itu berapa agar bilangan-bilangan di dalam akar ini bisa diakarkan. Maka di sini kita ambil nilai 3, yaitu 2 akar 3 dikali dengan akar 3, dia akan sama dengan 2 akar 6. 2 akar 6. Di mana akar 6? Kenapa akar 6? Berarti kita di sini ada 2 akar 3 9, sorry. Ini 9 ya. Ini akar 9. Dimana kenapa dia hasilnya 9? Karena dia 3 dikali 3, makanya dia sama dengan 2 akar 9. Kemudian akar 27 dikali dengan 3, dia menjadi akar 81 dikurangi 2, akar 5 dikali akar 3, yaitu akar 15. Kemudian kita akan menyederhanakan bentuk-bentuk yang di dalam akar ini, dimana 2 akar 9 menjadi 2 kali 3 ditambah dengan akar 81 itu sama dengan 9 dan dikurangi 2 akar 5, yaitu hasil akhirnya 15 min 2 akar 5. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sebentar ya, Agus. Oke, sekarang kita masuk ke poin 7, yaitu hasil kali istimewa. Dimana jika ada contoh saya kok gampang. Ya, sama kok soalnya kan. Sekarang kita masuk ke perkalian bentuk akar, dimana kalau ada bentuk A kali B, berarti perkalian bentuk sekawannya itu dia adalah A min B. Oke Mbak, A min B. Ini adalah bentuk perkalian dengan sekawannya. Dimana jika ada bentuk A plus B dikali dengan A min B, itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Oke Mbak Atunia, nggak apa-apa. B kuadrat. Oh ya Mbak Atunia absen dulu, siapa namanya ya Mbak? Dari sini nggak perlu dijelaskan lagi ya. Di sini nggak perlu dijelaskan, kemarin kita sudah menjabarkan ini ya. Ini nggak usah dijelaskan lagi. Kita Oke. Sekarang jika ada akar A
min akar B berarti akar sekaranya akar A plus B. Dimana kan dia akan sama dengan akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat, yaitu sama dengan A min B. Ini bukan sama dengan ini min. Ini A min B. Kalau ada di catatannya salah, dikoreksi ya, ini min. Kemudian ada lagi yaitu perkalian bentuk kuadrat, yaitu A plus B kuadrat dan A min B kuadrat. Jika ada A plus B kuadrat, maka dia akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dan jika ada A min B kuadrat, dia akan menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya yang seperti yang kemarin. Oke, ini yang contoh yang poin 7B, yang contoh nomor 3. Ini salah soal Mbak ya. Ini bukan positif, tapi ini negatif. Yang sudah nyatet diganti, ini negatif. Oke. Ini dicatat ya, yang ini diganti, tolong diganti, saya salah memasukkan persamaannya kemarin. Yang nomor 7B, yang di slide ini ya, 7B, yang contoh soal 3. Jadi yang 7 poin B, contoh soal 3. Ini yang tolong diganti ya. Oh ya sudah, kalau sama, soalnya saya kemarin ngetik lagi kan, takutnya salah. Sekarang kita masuk ke halaman 9. Ya udah, sudah benar yang di contoh soal itu, udah benar Mbak. Yang di modul, saya kemarin masukinnya salah. Kemudian yang C, menyederhanakan bentuk, yaitu jika ada akar A plus kita sampai sini ya tadi. Jika ada rumus akar A plus minus akar B kuadrat, itu hasilnya sama dengan A plus B plus minus 2 min AB. Plus minus itu seandainya kalau di sini plus, berarti di sini plus. Kalau di sini negatif, berarti di sini juga negatif. Itu maksudnya plus minus. Kemudian untuk poin 3, yaitu menyederhanakan bentuk, yaitu jika ada akar A plus akar B kuadrat, dia akan di sini ada disebutkan jika ada akar A plus akar B kuadrat, dia tidak sama dengan A plus B. Tetapi jika akar A plus B kuadrat, dia akan sama dengan A plus B. Untuk yang persamaan yang ketiga, 7B halaman 9. 7B halaman 9. Benar Mbak? Benar, kalau ada A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau A min B kuadrat, dia sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini sudah benar Mbak untuk yang di dalam kotak. Kemudian jika ada akar A plus B kuadrat, dia persamaannya akan menjadi akar A plus akar B. Sekarang untuk yang ke-8, yaitu pembagian bentuk akar. Di sini di contoh ini kan jika ada akar 24 ditambah dengan akar 15 min akar 21 dibagi akar 3, kita dapat menulis persamaannya seperti ini. Jadi tiap-tiap penyebutnya kita masukkan ke pembilang. Tiap-tiapnya kita masukkan ke pembilang. Jadi nanti hasilnya akar 24 per 3 plus akar 15 per 3 dikurangi akar 21 per 3.
Sehingga hasilnya ini akar 8 plus akar 5 plus akar 7. Ini penyelesaiannya menjadi ini. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke logaritma PDF, ke logaritma. Ada yang masih bingung nggak? Kemarin sudah sempat baca modulnya. Ayo, ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita lanjut ke logaritma? Paham? Oke, kalau paham nanti kalau sudah kita beri contoh-contoh soal ya. Mungkin kalau belum ada yang belum paham. Oke, kita sekarang masuk ke logaritma. Seperti yang ada di buku halaman 12, itu kan disebutkan definisi logaritma itu kan jika A dan B merupakan bilangan positif yang mana A lebih besar dari 0 dan P lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Logaritma dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu jika ada A log P jeleknya sama dengan M, di mana A di pangkat M itu sama dengan P. Di sini ini rumus ya, ini teorema ya. Jadi ini rumus baku. Jika ada persamaan A log P sama dengan M itu sama dengan A pangkat M sama dengan P. Yaitu di mana A disebut bilangan pokok, di sini itu bilangan pokoknya yang di sini. Kemudian P itu disebut numerius dan M disebut hasil logaritma. Ini diingat-ingat ya, diingat-ingat dan kalau bisa dihafal. Oke, biar kita nanti ke belakang-belakangnya. Numerius itu bilangan di logaritmanya, Mbak. Jadi kayak istilahnya kan ada pembilang, penyebut kayak gitu kan, ada bilangan pokok yang di sini yang di depan lognya itu disebut numerius. Untuk istilah dalam logaritma. Oke, kita sekarang contoh soal. Jika ada 2 pangkat 2 sama dengan 4, dapat dinyatakan dalam 2 log 4 sama dengan 2. Dimana kan berdasarkan rumus di sini kan, A pangkat M sama dengan P, berarti A-nya di posisi sini, ini 2. Ini 2 log 4 sama dengan 2. Paham ya? Bingung nggak? Jadi kalau nanti waktu ngerjain dipepetin aja. Maksudnya dijajarin ada ditulis lagi A log P sama dengan M, yaitu A pangkat M sama dengan P. Itu kita jadi di sini kan akan tahu yang A yang disebut bilangan pokok, bilangan disebut numerius, sama hasil logaritma yang mana. Ya, berarti kalau di sini kan bilangan pokoknya 2, berarti ditulis 2 log kan. Sekarang numeriusnya berapa? Numerusnya kan berarti dia 4, ya kan, sama dengan untuk yang hasil logaritmanya sama dengan 2 kan, berarti kan 2 log 4 sama dengan 2. Itu sama juga untuk yang ini, 5 pangkat setengah akar 5, di mana bilangan pokoknya adalah berapa? Untuk yang ini 5 log, untuk bilangan numerusnya, ayo mana numerusnya yang mana? Kalau setengah apa ini? Setengah yang pangkat M. Iya, akar 5. Terus yang hasil logaritmanya sama dengan berapa yang hasil logaritmanya? Setengah. Iya, betul. Ini. Contoh ini juga sama kayak ini. Ini cuma diganti posisinya, Mbak.
Jadi kan sebenarnya kalau ini mbaknya bingung kan sama juga 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Ya kan? Di sini sama aja untuk pengerjaannya. Untuk 1/8 sama dengan 2 pangkat. Kenapa dibalik? Sama aja mbak. Jadi hanya penulisannya aja, penulisannya. Kan sama dengan 2 log 1/8 sama dengan 3 1/3. Sebentar. Di sini kalau ada A log, anggap aja 1/8. 1/8 dia dan 2 pangkat 1/3. Ini kan. Kalau di sini kan kita akan tahu bilangan pokoknya kan 2. Iya kan? Di sini kan M-nya sebagai ini kan sebagai A, A-nya kan 2 kan? Kemudian pangkat 3-nya adalah apa? M, ya kan? Dan 1/8-nya sama dengan P. Di sini kan P kan? Kemudian kan ini A, ini M, ini P. Berarti kan di sini kan ada A log P. Berarti 2 log P-nya berapa? 1/8 kan? Sama dengan M. E-nya mana? Min 3. Sama aja, cuma posisinya aja dibalik. Nggak masalah. Yang penting saat mbak ngerjain mbak tahu mana yang dibilang yang disebut bilangan pokok, disebut numerius dan hasil logaritmanya. Di sini paham nggak yang contoh 3 ini? Ada yang perlu ditanyakan untuk contoh 3? Minimal 3 dari mana? Dari soalnya. Kan soalnya di sini kan 1/8 min sama dengan 2/3 kan? Sini saya tulis di sini. Kan soalnya 1/8. Iya. Sama dengan 2 min 3. Kalau mbaknya bingung, di sini mbaknya kan tadi ada rumus. A log P sama dengan M. Itu kan akan sama dengan A pangkat M sama dengan P. Ya kan? Di sini berarti kita tahu. Di sini ada 1/8, ada 2 min 3. Berarti kan 1/8 ini dia akan sama dengan 1/8. 1/8 ini dia akan sama dengan P, ya kan? Untuk 2-nya dia akan sama dengan A. Untuk 3-nya dia akan sama dengan M. Ini kan di sini kan akan sama dengan yang ini kan, Mbak. Sekarang untuk merubah bentuknya kita tinggal memasukkan ke rumus ini. Kalau ada A pangkat M sama dengan P kan sama dengan A log P sama dengan M. Sekarang A-nya yang mana? Di sini kan di sini sudah tahu 1/8 sama dengan P, 2 sama dengan A dan min 3 sama dengan M kan? Oke, berarti di sini A-nya kan ada 2. Kemudian log-nya tetap ditulis log. P-nya diketahui nilainya berapa? Untuk P-nya. Ada yang tahu? Ayo. Mbak Wati ini bilangnya min 3. Mana? Iya, 1/8.
Benar. Untuk M-nya sama dengan 1/8. Untuk P-nya sama dengan 1/8, Mbak ya. Soalnya kan di sini diketahui P-nya sama dengan 1/8. Sedangkan untuk M-nya min 3. Benar. Ini akhirnya nilainya ini. Tadi siapa yang baru datang? Mbak Natalia namanya siapa? Natalia juga ya? Oke, kalau sudah paham kita balik ke ini persamaan. Sudah ya, di sini berarti paham. Sekarang ini untuk yang bentuk umumnya. Sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini juga harus dihafal, Mbak. Soalnya itu sudah baku, jadi memang harus benar-benar dihafal. Tapi gampang kok ngafalinya. Kita mulai dari bentuk yang pertama, yaitu jika ada A log A itu sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 itu sama dengan A. Kan tadi sama kan? Kalau ada tak tulis lagi di sini. Kalau ada A log P, iya. Kalau ada A log P kan sama dengan A log P sama dengan M, itu kan sama dengan, kalau ada A log P sama dengan M, dia akan sama dengan A pangkat M sama dengan P. M sama dengan P. Mbak Natalia absen dulu ya, siapa namanya? Ditulis. Kemudian di sini kan ada A log A sama dengan 1. Berarti kan ada A log A sama dengan 1. Itu sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Tetap dari rumus ini kita mengacunya. Untuk bentuk yang kedua, jika ada A log 1 itu sama dengan 0. Karena A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang ketiga, jika ada A log A pangkat N sama dengan N, sebab A pangkat N sama dengan A pangkat N. Di sini bingung nggak yang ini? Jika ada A log A pangkat N sama dengan N, sebab A pangkat N sama dengan A pangkat N. Oke, dipelan-pelanin. Diulang ya. Kalau gitu, berarti yang untuk yang sifat-sifat logaritma. Bapaknya goyang. Di sini kan kalau ada A log A, itu dia akan sama dengan 1. Karena A pangkat 1 sama dengan A. Ini paham ya, kalau di sini ini sama dengan A log P sama dengan M, di mana A pangkat M sama dengan P. Tetap dia akan mengacu ke rumus pertama tadi, Mbak. Ini diingat-ingat. Halaman berapa? Ini halaman, kalau di buku halaman 13, Mbak. Kalau ada A log 1 sama dengan 0, karena A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian, jika ada A log A pangkat N sama dengan N, karena A pangkat N sama dengan A pangkat N. Untuk yang ketiga ini bingung nggak? Untuk yang oke. Mbak Wati ini tanya kenapa sih? Di sini ya, new tab. Kalau yang di poin 3 kan dia ada A log A pangkat N itu sama dengan N. Ya kan? Oke. Tadi kita akan memisalkan sama. A-nya ini sebagai apa?
Kalau yang di persamaan tadi, A-nya kan dia sebagai